Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, amma ba'du. Hadratul muhtaramin, segenap para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayah kepada kita semua. Dan tanpa pula salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut baginda Rasulullah sampai ke akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa sebelum melanjutkan kajian kita, yang pertama kami mengingatkan kepada jamaah sekalian yang hadir, khususnya untuk menyempurnakan hadirnya kita. Bagi yang lupa berniat i'tikaf, maka mari kita bersama-sama niat i'tikaf dengan niat nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi muddata iqamati sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku niat beriktikaf di masjid ini selama aku berdiam sunnah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersama-sama untuk membaca suratul Fatihah dengan niat mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita beserta seluruh keluarga kita sehat walafiat. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat dan menghapus bala, wabah dan musibah yang melanda negeri kita ini, yaitu wabah Covid-19. Mudah-mudahan segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat, doa dan keinginan kita, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat, mudah-mudahan semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca, segala doa, hajat dan keinginan kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini, sebagaimana minggu kemarin kita sampaikan, kita akan membahas tentang faslun fi bai'il usuli wath thimar. Fasal atau bab yang membahas tentang jual beli al-usul. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah tanah dan pohon, wath thimar dan buah. Kalau mungkin ada yang bertanya, kenapa dibahas secara khusus tentang jual beli tanah? Bukankah tanah itu ya kita beli tanah, ya
sudah selesai. Sebagaimana kita beli barang-barang yang lain, atau kita beli buah. Ya, kita beli buah ke pasar, kita beli, kita bayar, kita bawa pulang, kita makan. Kenapa harus perlu dibahas secara khusus? Nah, di sini sebelum kita membahas, ada baiknya kita mendengarkan satu cerita yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi cerita ini bukan cerita khayalan, cerita yang memang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, yang mana hadisnya sahih. Yang mana dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu, fawajada ar-rajulu alladhi ishtara al-aqara fi aqarihi jarratan fiha dhahabun." Dahulu, kata Nabi SAW, sebelum Islam datang, pernah ada seorang laki-laki membeli tanah dari seseorang yang lain. Kemudian laki-laki yang membeli tanah tersebut mendapati di dalam tanahnya itu ada satu guci yang berisikan emas. Kemudian faqala lahu alladhi ishtaral aqara. Jadi orang yang membeli tanah tersebut, yang kemudian mendapati dalam tanah tersebut ada seguci emas, dia tidak mau mengambil, ya, karena merasa bahwasanya dia tidak membeli emas, dia membeli tanah, sehingga emas tersebut dikembalikan kepada si penjual tanah. Jadi dia mengatakan, khudh dhahabaka minni innama ishtaraitu minkal arda wa lam abta' minka dhahaba. Jadi kata si pembeli tadi, ini ambil, ini emas punya kamu, karena saya hanya membeli tanah, bukan membeli emas. Kemudian waqala alladzi lahul ardu, sedangkan yang punya tanah ini berkata, innama bi'tukal arda wa ma fiha. Kata yang punya tanah, enggak, ambil saja, saya jual itu tanah beserta dengan isinya. Fatahakama ila rajulin, dua-duanya sama-sama enggak mau mengambil itu emas. Terbayang enggak kalau kita ada di tengah-tengah situ? Ya. Sudah Pak, saya sampai enggak mau, sudah saya bawa. Kan begitu. Dua-duanya nggak ada yang mau. Jadi ini masalah dibawa kepada seorang yang alim pada zamannya saat itu. Karena beliau ini orang yang alim, maka ya memiliki hikmah, jadi memiliki jalan keluar, memiliki solusi. Akhirnya datang kepada seorang yang alim tadi, faqala alladzi tahakama ilaih, dua-duanya nggak ada yang mau ngambil. Jadi kata si alim tadi, ya sudah, kamu punya anak? Qala ahaduma li gulamun wa qala al-akharu li jariyatun. Kata salah satunya, ya saya punya anak laki-laki. Kamu punya anak? Ya, saya punya anak perempuan. Qala ankihul gulamal jariyata. Sudah, kalau begitu jalan keluarnya, nikahkan anakmu dengan anaknya ini. Wa anfiqu ala anfusihima minhu wa tasaddaqa, dan jadikan emas tersebut ya sebagai mahar bagi pernikahan mereka berdua, dan kemudian dimanfaatkan oleh mereka berdua. Ini hadis yang sahih ya, diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW di zaman dahulu tentang bagaimana waraknya seseorang. Di satu sisi ada orang yang wara, di satu sisi yang lain ada orang yang betul-betul berhati-hati di dalam memakan harta kecuali dengan harta yang halal. Ya. Ini kalau dilihat di zaman sekarang, kira-kira ada nggak yang seperti ini? Ya mudah-mudahan ada lah ya. Tapi mungkin rasa-rasanya langka kalau ada yang begitu. Ya. Ada orang beli tanah ya,
Pas lagi gali mau bangun rumah, gali pondasi, tahu-taunya dalamnya ada peti, ya, tinggalan zaman dahulu, dibuka isinya emas. Oh, kemudian heboh, viral. Yakin itu yang jual emas, hatinya sudah nggak tenang, nyesal, kenapa saya jual? Atau bahkan parahnya lagi, datang dia kembali, datangin si pembeli tadi, itu emas saya katanya. Ya. Kebalikan dari kisah yang tadi. Kalau yang tadi ini nggak mau ngambil, emasnya dapat karena merasa, wah ini kalau saya makan bukan harta saya, ya, maka dikembalikan. Yang satu juga sama, orang tanahnya sudah saya jual, ya semua yang ada dalam tanah tersebut ya hak orang yang membeli. Akhirnya dicarikanlah jalan keluar tadi. Nah di sini inilah jadi salah satu gambaran permasalahan bagaimana jual beli tanah. Oke, tanah tidak ada masalah. Yang jadi permasalahan apa yang ada di atasnya dan apa yang ada di bawahnya. Kadang tanah ini di atasnya ada rumah, kadang di atasnya ada pohon, kadang di atasnya ada bangunan, dan di bawahnya pun juga kadang ada sesuatu. Nah kemudian kalau misalkan hal ini terjadi, bagaimana solusi yang sebenarnya? Apakah harus seperti tadi? Ya kalau misalkan dua-duanya punya anak, ya kalau misalkan anaknya dua-duanya bujang, mau dinikahkan, apakah harus seperti itu? Nah maka di sini dibahas dan dijawab oleh syariat. Bagaimana apabila terjadi permasalahan yang seperti ini? Ini satu gambaran kecil saja. Bisa jadi nanti dalam hal-hal yang lain. Rumah misalkan, kita beli rumah, kemudian sama yang punya rumah itu dalamnya ya namanya rumah, ada kulkas, ada AC, ada lampu, ya. Kemudian pas kita beli rumah, ya kulkas oke lah dikasih. Pas giliran AC karena dia lengket di dinding, oh sudah ini AC sekalian lah sama rumah. Padahal sebenarnya yang punya rumah hanya berniat menjual rumahnya saja. Yang satu menganggap ya barang itu melekat dengan rumah. Nah sekarang permasalahannya, benar tidak yang seperti ini? Nah ini perlu kita hati-hati. Ya, kita perlu hati-hati, apalagi kalau kita dalam posisi orang yang membeli tadi. Khawatirnya kita ini ya bukan kita melarang, tidak. Ya kalau kita di posisi orang yang menjual, kita sarankan yang diikhlaskan saja, yaitu pahala lah jadinya. Kalau memang itu hak kita. Yang bahaya ini dari sisi orang yang memakai. Takutnya yang kita pakai dari hasil yang kita beli ini bukan hak kita dan kita anggap itu hak kita. Ya contoh tadi misalkan ya tanah tadi yang ada emas dalamnya. Ya diam-diam aja dia. Ya kalau tadi kan ceritanya dia ngomong, ini ada orang gali tanah, wah dapat emas. Wah ini kalau cerita kemana-mana ramai ini, diam-diam aja dia, ya dianggap bahwasanya wah ini punya saya nih, ya boleh saja orang saya beli kok, ya. Nah sekarang masalahnya benar nggak seperti ini? Emas yang dipakai ini halal atau tidak? Nah itu kan pertanyaannya. Nah maka akan dibahas, ya, dibahas oleh ulama tentang permasalahan al-usul was-thimar. Faslun fi bai'il usuli was thimar. Bab yang bahas tentang jual beli usul dan thimar. Yang dimaksud dengan usul di sini adalah rumah, tanah dan pohon. Yadkhulu fi bai'i aradin wa hibatiha wa waqfiha wal wasiyati biha mutlaqan la fi rahniha wal iqrari biha ma fiha min bina'in wa syajarin ratbin wa thamarihi alladhi lam yadhhar indal bai'i. Fasal yang membahas tentang jual beli usul dan thimar. Masuk di dalam jual beli tanah. Jadi yang pertama dulu, tanah. Wa hibatiha, dan juga hadiah. Jadi kalau kita beli tanah atau dapat hadiah tanah. Wa waqfiha, atau mewakafkan tanah. Wal wasiyati biha mutlaqan, atau wasiat
dapat wasiat berupa tanah. La fi rahniha wal iqrari biha, bukan pada masalah gadai dan ikrar. Jadi kalau ada yang jual beli tanah mutlak itu tanpa syarat, ini saya jual tanah, maka masuk di dalam paket penjualan tanah tersebut ma fiha min binain, apa saja yang ada dalam tanah tersebut berupa bangunan, wa syajarin ratbin, dan pohon-pohonan yang hidup, wa thamarihi alladzi lam yadhhar indal bai'i, dan buah dari pohon yang ada di tanah tersebut walaupun buah itu belum muncul, masih kan buah itu ada prosesnya ya. Ada yang buah itu awalnya tangkai, ada yang buah itu awalnya bunga, ada yang buah itu seperti biji kecil dan lain sebagainya, berbeda-beda lah. Artinya buah ini masih belum berwujud buah, walaupun kecil, masih ya bunga lah, ibarat kata itu yang masih awal-awal mau jadi buah. Nah itu masuk semua dalam paket penjualan tanah. Jadi kalau ada orang jual tanah ya, kalau dia tidak menyebutkan hanya tanah ya, tidak menyebutkan pengecualian, misalkan dia katakan saya jual tanah kecuali rumah yang ada di atasnya, nah, itu berarti syarat al-mu'minuna bisyurutihim ya, seorang muslim itu dengan syaratnya yang disebutkan. Jadi kalau misalkan dia tidak menyebutkan pengecualian ya berarti masuk dalamnya bangunan yang ada di atasnya, walaupun hanya bangunan kecil ya, apalagi bangunan besar ya. Tapi kan biasanya kita kalau di sini jual tanah itu kosong, ada di atasnya. Nah biasanya jual rumah. Nah nanti pertanyaannya, kalau orang jual rumah tanahnya masuk tidak? Nanti itu kebalikannya setelah ini. Nah sekarang yang tanahnya dulu. Ada orang jual tanah, ternyata di atasnya oke lah nggak ada rumah, tapi ada semacam ya pondok kecil, ya rumah-rumahan lah. Ya. Nah itu masuk nggak dalam penjualan tanah tersebut? Masuk kalau tidak disebutkan di dalam syarat pengecualian daripada bangunan tersebut. Pohon-pohonnya bagaimana? Pohonnya juga masuk. Ya pohon yang dimaksud ini pohon yang hidup beserta dengan buahnya. Wa usuli baklin tujazu maratan ba'da ukhra, termasuk juga pohon-pohon yang buahnya ini bisa dipanen berkali-kali ya, kakithain wa bittikhin ya, seperti semangka ya. La ma yu'khadhu daf'atan kaburrin wa fujlin, bukan pohon yang buahnya itu sekali panen. Kalau semangka, mangga, nah itu kan bisa panen berkali-kali. Artinya pohon ini manfaatnya bisa tahan lama. Kalau pohon-pohon yang manfaatnya tahan lama masuk dalam paket penjualan tanah. Tapi kalau pohon yang sekali panen, ya di sini dicontohkan seperti gandum, ya tidak bisa gandum itu berbuah tumbuhnya tuh panennya 2 kali, nggak bisa ya. Jadi kalau sudah keluar bijinya ya sudah cabut sama pohon-pohonnya. Nah jadi kalau yang pohon yang buahnya ini sekali panen tidak termasuk. Jadi yang masuk dalam paket penjualan tanah adalah pohon yang hidup, yang memiliki buah yang memiliki manfaat yang lama. Li'annahu laisa lid-dawami was-sabat fahuwa kal manqulati fid dar. Jadi pohon yang sifatnya ini dipanen sekali ya, ini diumpamakan seperti barang yang bisa dipindah di dalam rumah ya, seperti barang-barang ya, kulkas, TV. Kalau kita beli rumah ya tidak mungkinlah masuk dalam pembelian rumah itu kulkas, TV, kecuali kalau yang jualnya ngomong dijual rumah beserta dengan isinya, nah baru. Tapi kalau misalkan beli rumah, masa ya kita ambil semua isinya,
apalagi isinya ada mobil, menang banyak lah. Ya harga rumahnya berapa, masa ya dapat mobil, dapat motor. Ya. Nah itulah dianggap ada namanya barang-barang yang bisa dipindah, tidak masuk dalam paket penjualan. Nah adapun yang sifatnya menetap, ya artinya berpijak di pada tanah tersebut, maka dihukumkan bahwasanya itu masuk dalam paket penjualan tanah. Kemudian wa yadkhulu fi bai'i bustanin wa qaryatin ardun wa syajarun wa bina'un fihima. Dan masuk dalam penjualan kebun atau qaryah. Qaryah ini semacam tanah yang luas, dalamnya ada beberapa bangunan. Ya seperti komplek lah. Ya komplek perumahan, bukan satu rumah tapi satu komplek dijual. Jadi ada yang menjual kebun yang luas, kemudian ada juga yang menjual tanah, tapi ada dalamnya bangunan-bangunan. Maka yang masuk dalam paket penjualan kebun tersebut ardun wa syajarun wa bina'un fihima. Sama kurang lebih seperti sebelumnya, kalau ada orang jual kebun ya apapun yang ada di atasnya ya termasuk ya ada yang ada di atasnya ataupun yang di bawahnya itu masuk dalam paket penjualan. Jadi termasuk tanahnya dan juga beserta dengan pohon yang di atasnya. La mazari'u haulahuma li'anna laysat minhuma. Tidak termasuk tanah di luar daripada kebun tersebut. Wa fi bai'i darin hadhihi thalathah. Dan kalau ada orang jual rumah, nah ini kebalikan yang tadi. Orang jual tanah, bangunan di atasnya ikut. Nah kalau misalkan jual rumah, masuk dalam penjualan rumah ini ada 3. Yang pertama al-ardul mamlukatu lil bai' bi jumlatiha. Termasuk juga tanah yang dimiliki oleh si penjual. Jadi kalau misalkan memang rumah dan tanah itu punya dia, jadi dia punya sertifikat hak milik, kemudian dia punya rumah, ditulis dijual rumah, tapi memang umumnya biasanya sudah satu paket SHM, sertifikat hak milik, berarti dia jual rumah, jual tanah. Dan memang seperti itu, tanpa disebutkan pun sebenarnya dalam syariat kalau kita jual rumah, tanahnya ikut masuk dengan syarat itu tanah punya kita yang punya. Tapi kalau kita hanya memiliki hak guna atau kita menyewa tanah dan kita bangun rumah di atasnya, maka tanah tidak masuk ke penjualan karena punya orang, jangan asal jual ya. Nah, jadi kalau tanah yang masih sifatnya belum kepemilikan kita, ya, belum kepemilikan penuh, apalagi kalau kita nyewa tanah, kita bangun bangunan atasnya, jangan seenaknya jual tanah orang. Bangunannya silahkan kalau mau jual, tidak ada masalah, itu rumahnya, tapi tanah orang. Kalau yang punya tanah mau ngambil tanahnya ya itu nggak punya tanah. Nah, maka hati-hati. Bijumlah sesuai dengan ya ketentuan dari yang punya tanah. Misalkan dia bangun rumahnya misalkan 36 tapi tanahnya agak lebar, ya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh si penjual. Hatta tuqumiha ilal ardi sabi'ah. Tanah yang dijual ini sampai ke bagian lapisan tanah yang 7. Pokoknya sampai ke bawah. Lapisan tanah ke bawah. Wa syajarun tusu fiha wa in kathura, termasuk juga pohon-pohon yang ada di atas tanah tersebut. Jadi kalau kita beli rumah, kebetulan di atas tanah tersebut jadi ada rumah, sampingnya ada pohon mangga, ya, ada pohon ini, itu masuk dalam paket penjualan. Plus juga sama tanah di bawahnya, ya. Sampai ke bawah. Tapi ini ada perbedaan pendapat, ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Ya. Menurut pendapat Imam Malik tidak. Ya. Jadi kalau pendapat Imam Malik di bawah tanah itu ya jadi yang hak milik kita kalau kita beli rumah hanya sebatas tempat ya tanah rumah itu berpijak. Di bawahnya itu tidak termasuk. Sehingga kata Imam Malik bisa jadi kalau orang misalkan ya gali terowongan di bawah rumahnya orang. Ya, gali terowongan di bawah rumahnya orang. Dan dia bangun rumah di bawah terowongan tersebut. Di atasnya pas rumahnya tanahnya orang. Itu menurut pendapat Imam Malik boleh. Karena bukan haknya dia. Haknya dia cuma sampai atas permukaan di mana rumah itu berpijak. Tapi Imam Syafi'i mengatakan tidak boleh. Karena sampai ke lapisan itu tutupnya dia. Nah, ini maka hati-hati juga. Ya, kalau kita sih berbanyak pegang pendapat Imam Syafi'i. Jadi kalau kita ini mau gali bawah bikin paret enggak bisa. Ya, kalau pas kebetulan melewati tempat orang, alangkah baiknya izin dulu. Jangan asal bangun. Walaupun sebenarnya itu kepentingan umum, tapi alangkah baiknya izin dulu. Ngomong dulu. Insyaallah juga yang punya rumah enggak apa-apa lah. Ya, asal memang tidak membahayakan. Wal bina'u fiha bi arwa'ihi wa abwabun mansubah. Dan kalau jual rumah, hanya kita berumah, ya termasuk segala bangunan ada di rumah tersebut. Ya, termasuk juga pintu-pintunya, jendelanya yang sifatnya itu menetap dengan rumah tersebut. Al-babul maqlu'ah wa sul wal darah al-madfuna bila bina'in. Hadis ini akan jawab. Tidak termasuk pintu-pintu yang bisa dilepas. Ada pagar teralis kan bisa dilepas. Kalau sifatnya tidak permanen, yang bisa dilepas tidak termasuk. Begitu pula dengan pagar. Pagar ini yang sifatnya tidak permanen.
dan juga batu-batuan yang terkubur di dalam tanah tersebut. Ya, batu-batuan ini baik yang berharga ataupun tidak berharga bila binain. Jadi jawaban dari permasalahan di awal tadi, ya, secara hukum syariat kalau ada kita misalkan dapati di tanah yang kita beli itu emas misalkan, ya. Kalau emasnya ini bukan emas yang memang dari sumber tanah, artinya bukan berbentuk perhiasan, artinya bukan pasti bukan milik orang lain. Jadi memang betul-betul hasil kekayaan tanah, maka itu masuk dalam pembelian tanah. Kalau misalkan emas yang ada di bawah tanah itu, ya, bentuknya ada bentuknya, artinya seperti perhiasan yang kemungkinan besar itu adalah punya orang lain, artinya bukan hasil tanah, punya orang lain yang pendam, maka itu punya kepemilikan orang yang punya harta tersebut. Bukan pasti punya yang punya rumah, tidak. Bisa jadi dia juga beli tanah dari orang lain. Bisa jadi orang yang sebelum itu yang punya harta dia pendam. Bisa jadi yang seperti itu. Kalau tidak, ya kita gali lagi, tanya lagi kepada yang sebelumnya. Jadi mungkin pasti punya si yang nyata. Nah, kasus yang tadi itu kan dalam hadis kita di Mucik yang dalamnya ada emas, otomatis itu sebenarnya ya punya ada yang punya orang menyimpan harta ditaruh digali dalam tanah. Jadi yang mereka lakukan yang berdua tadi pembeli dan penjual memang tidak ada salahnya dua-duanya. Yang satu memang betul dia membakar emas itu karena memang bukan hak dia, karena emas itu adalah emas punya orang. Kalau seandainya emasnya itu yang berupa emas yang kecil, emas yang memang dari tanah, kalau dia ambil dia pakai boleh saja memang. Jadi dia memberikan emas tersebut itu sudah tindakan yang harus sebenarnya, karena memang itu bukan hak dia. Dan kemudian yang punya tanah tadi yang menjual tanah tidak mau mengambil karena emasnya bukan hak dia, bukan punya dia, tidak pernah mengubur emas tanahnya, dan dia menolak, betul juga. Ya. Nah, terus itu punya siapa? Ya, dicari tahu siapa yang punya itu, di tanah punya siapa. Kalau masih ada keluarganya atau yang punya, tanyain. Kalau merasa yang tanah itu merasa tidak pernah menyimpan harta di situ, tanya lagi dan seterusnya. Nah, kalau sekiranya tidak dapat, maka itu barang-barang mauquf. Ya, barang yang sebenarnya memang ya bukan hak milik sebenarnya. Ya, bukan hak milik ini dan hak milik, makanya carilah jalan keluar yang tadi. Jadi yang lakukan betul sebenarnya. Jadi hati-hati, ya bukan kita ini marah, tidak, ya takutnya nih kalau kita sebarang makan pas punya orang dan pas kebetulan itu ternyata haram bagi kita, ya kita enak-enaknya makan, ya tapi kita tahu dosanya, nah itu yang kita hindari. Insya Allah rezeki ada dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya tidak rezeki harus dilunah. Banyak ingin kita boleh hal betul betul wafat menawan Allah berkata tahu ini selalu sangat kalau kita beribadah manusia, ya itu termasuk juga ya seluruh anggota tubuhnya, tidak termasuk apa yang ada dalam tubuh, pakaian, perhiasan dan sebagainya. Nah, jadi datang juga kalau tadi kita katakan kalau kita di tanah itu masuk bangunan di atasnya dan apa yang ada di bawahnya. Kemudian kalau kita beli rumah juga sampai sama, ya, bangunannya yang masuk dalam kategori rumah, kemudian pokok dan juga apa yang ada di bawah. Ini masalah beli, ya. Tapi kalau masalah sewa beda, tidak bisa disamakan. Kalau kita masalah sewa, ya kita menyewa rumah, yang bisa kita ambil manfaat hanya yang barang yang disewakan. Selain barang yang disewakan, kalau tidak disebutkan dalam akad maka tidak berhak untuk kita ambil manfaatnya. Sebagai contoh, kita misalkan tentang rumah, bukan di kontrakan itu ada pohonnya, ada pohon pisang, ya. Ya, kita ini kan merasa kita kontrak itu di pohon pisang sudah masak, ya tebang aja, ya buat sanggar, ya kan, ya. Lagi dijual lagi tangannya, dijual sanggar dari pisangnya orang. Nah, sebenarnya itu tidak boleh yang seperti itu. Terusnya bagaimana ngomong sama rumah izin, ya entah kalau diambil kontak ya jangan, karena kita tidak menyewa pohonnya, kita hanya menyewa rumahnya, ya. Dan segala fasilitas dan sudah disediakan, ya termasuk ya apa yang ada dalamnya, kamarnya, kamar mandinya, tempat parkirnya. Tapi kan nggak ada orang misalkan di kontrakan rumah, ya beserta pokok tidak ada. Ya. Nah, kalau selain daripada rumah yang ada di atas tanah milik orang lain tersebut, itu tidak termasuk daripada barang yang bisa kita ambil manfaatnya. Maka hati-hati. Makanya orang yang punya rumah ini, ya, setiap kali datang menyimpan pisangnya, wah bisa harus sabunnya. Ya. Pantasan ada orang yang paling ngantar sanggar, ya sanggarnya itu kan di pisang tadi. Ya. Untuk tidak jual lagi. Nah, jadi bahaya. Jadi seperti beda antara sewa dengan jual beli. Nah, jadi ini permasalahan masalah jual beli. Sekali lagi ya kita ulang. Jadi masalah tanah, ya. Karena di sini kalau ingin menjual tanah atau menjual rumah, mohon agak detail sedikit. Ya. Jadi kalau kita ini agak cerewet sedikit, ada masalah supaya tidak ada masalah, tidak ada konflik. Banyak kejadian, ya. Beberapa waktu lalu ada seorang suami istri, ya. Suaminya kerja di luar negeri. Kebetulan tanah yang mereka tinggali itu tanah istri suaminya, karena dia negeri gajinya lumayan, kirimin istrinya uang, ya dengan untuk membangun rumah di atas tanah istrinya tersebut. Jika cerita beberapa tahun dari sana pulang, jadi rumahnya besar, tapi ada orang sudah, ya, yang tinggal dalamnya. Akhirnya pada saat ya diambil masalah tanahnya tanah orang, tanah istrinya, dia hanya punya rumah, dan istrinya ya sudah sempurna lagi. Akhirnya dia ambil mobil yang besar itu, hancur rumahnya. Nah, jadi satu gambaran tadi, contoh saja. Dan banyak kejadian-kejadian lain ada kesalahan. Ya syukur kalau misalkan orang ini merasa bersih itu haknya. Yang bahaya kalau orang merasa haknya dia. Jadi dia beli bangunan misalkan. Yang kemudian bangunan tersebut harusnya tidak masuk dalam paketan jual beli, dimakan. Ya rumah tadi misalkan. Ya pokoknya semula dalam rumahnya masuk dalam paket jual beli. Ya enggak, belum tentu. Ada kriteria yang masuk. Kalau tanah, kayak bangunan atasnya masuk. Pohon yang hidup, pohon yang tidak. Pohon yang buahnya itu panen sekali juga tidak. Ya, bawah tanahnya oke. Kemudian jual kebun, oke, bangunan di atasnya masuk. Kemudian pohon-pohonnya masuk. Tapi sekelilingnya bukan tanah, ya tidak masuk. Dijual beli rumah. Oke, bangunan masuk. Ya, kalau ada pohon yang ada di sekitarnya juga masuk. Begitu pun dengan bagian bawah tanahnya, hasil kaya alamnya masuk. Tapi kalau ada barang-barang lain, baru barang berharga, barang yang bisa pindah, yang bukan masuk dalam kategori rumah, bukan akan. Ya, TV, kulkas, apalagi kipas angin dan lain sebagainya, tidak masuk dalam penjualan rumah. Ada lagi dalamnya alat tanah misalkan emas, kalung dan sebagainya. Orang yang belum bisa menyimpan emas, gali tanah, simpanlah masih dalam. Mereka sadar. Nah, itu bukan masuk dalam paket penjualan rumah.
maka itu bangga dikembalikan kepada yang punya, jangan dirampok karena bukan hak kita. Tapi kalau hal-hal yang sifat kecil, nah, yang misalkan kayak belum tempat air, kalau galon besar itu namanya galon, adon itu ada ya. Kecuali kalau yang rumah kita ada dulu, ini sudah ada sudah kalau dia bilang ya. Ada yang adon yang istilah sebagai. Kalau tidak jangan, yang orang yang sudah rumah sudah punya saya enggak bergabung ya. Jadi kalau yang ada yang masih secara kelas saja ya kita sebut halal ya. Demikian insyaallah sekian yang datang masalah buah ya. Tadi masalah tanah, di masalah Allah Subhanahu wa taala. Mudah sedikit yang disampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan semua selalu sehat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, Allah ya nasallahu alaihi wasallam. Qadana Allah bi rahmatihi wa barakatuh. Amin barak bi rahmatihi wa barakatuh. Ala sayyidina Muhammad wa ala rabbana ta'ala wa la tafa'ala bi wajhi Allah rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi hasan la khalifa wa ala subhanallahi wa ta'ala wa wassalamu ala rasul. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.